hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam kitab Zakaria 14 ayat 9 demikian. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Betapa beruntungnya kita mendapat kesempatan dan status sebagai warga kerajaan Allah. Apa pentingnya kita mengaku sebagai warga kerajaan Allah? Penting sekali. Sebab pengakuan itu menegaskan bahwa kita memiliki relasi dengan Dia. Tuhan adalah raja atas hidup kita. Dan kita ini hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah itu? Tentu kita tidak bisa membuka pintu kerajaan Allah. Pintu kerajaan Allah itu hanya bisa terbuka kalau dari dalam dibuka pintunya. Dan pintu itu sudah dibukakan oleh Allah untuk dunia ini. Ketika Ia menyerahkan anak tunggalnya, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang berdosa, yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, memperoleh akses jalan masuk untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah pencipta kita itu. Sungguh indah, bukan? Lalu apa tanda bahwa kita ini adalah hidup dalam kerajaan Allah di dunia ini? Rasul Paulus dalam suratnya Roma pasal 14 ayat 17 menegaskan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah nilai karakter kerajaan Allah ini sudah ada pada hidup kita? Mari kita mengevaluasi secara jujur. Tanda bahwa kita ini adalah warga dari kerajaan Allah adalah kita hidup berbasis pada kebenaran firman Allah. Firman Allah menjadi sumber hikmat pengertian kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana kita seharusnya menjalani hidup kita hari ini yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Lalu damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita alami bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera vertikal yang religius itu berimplikasi pada damai sejahtera horizontal sosial. Tanda bahwa kita sudah menikmati damai sejahtera dengan Tuhan
nyata pada damai sejahtera kita pada orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera di tengah keluarga kita, lingkungan kerja, pergaulan sosial, di ruang publik di mana kita hadir. Mari kita pastikan bahwa kita menikmati damai sejahtera Tuhan itu. Lalu sukacita. Sukacita kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak bergantung pada lingkungan, keadaan kita. Itu sebabnya seperti yang dikatakan oleh Paulus, sekalipun dia di penjara, sanggup berkata kepada jemaat di luar penjara itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 itu.